Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal bisnis yang telah saya buat yang berjudul Dapur Pizza. Dimulai dari konsep awal hingga akhir yang meliputi perencanaan keuangan, estimasi, keuntungan, dan lain sebagainya. Langsung saja. Dimulai dari pendahuluan juga latar belakang. Dapur pizza merupakan singkatan dari kata dapur, pai susu, dan juga roti pizza. Gabungan dua kata ini menghasilkan nama yang sangat menarik dan cocok sebagai identitas usaha itu sendiri. Dapur pizza hadir sebagai usaha kuliner rumahan yang mengutamakan penggunaan bahan-bahan yang berkualitas, proses pembuatan yang higienis, serta cita rasa yang juga lezat. Sangat cocok dinikmati saat waktu bersama maupun sendiri. Dan yang paling penting, ini juga sangat mengenyangkan. Selanjutnya kita masuk ke profil usaha. Nama usahanya sendiri dinamakan menjadi Dapur Pizza. Oke, jenis usahanya ini sebagai toko roti F&B ya, dan rencananya akan ada di lokasi di daerah saya di Kebumen. Nah, foundernya sendiri adalah saya, yang bernama Istiqomah, yang berpengalaman di bidang jasa pelayanan, tepatnya ada di Bandung, dan sangat tertarik memasuki di dunia F&B. Untuk slide selanjutnya memasuki potensi pasar ya. Untuk industri food and beverage itu terus berkembang dan memiliki permintaan pasar yang sangat tinggi. Dan yang kedua, harganya juga sangat terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Dan selanjutnya, tampilan produknya juga menarik dan cocok dipromosikan di sosial media. Produknya juga lezat, mengenyangkan, dan juga cocok dinikmati kapan saja. Menargetkan banyak kalangan usaha, dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga keluarga. Selanjutnya adalah sasaran usaha. Sasaran usahanya ini yang pertama, membangun usaha kuliner tetap berlanjut dan juga tetap berkembang. Dan yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan dan hingga kualitasnya sehingga menjaga loyalitas pelanggan kita. Dan yang ketiga, memperluas jangkauan pemasaran melalui sosial media dan juga penjualan online. Dan yang terakhir, mampu bersaing dengan produk sejenisnya. Selanjutnya adalah tujuan usaha. Yang pasti selain menyalurkan hobi, kita juga ingin mendapatkan keuntungan dan kita menghadirkan produk yang berkualitas yang dapat dinikmati dan juga memberikan kepuasan kepada pelanggan dan juga mampu bersaingnya dengan produk sejenis melalui cita rasa dan ciri khasnya. Rencana operasional produksi meliputi 4 tahapan. Yang pertama, persiapan. Penimbangan bahan baku yang tepat sesuai resep yang kita ciptakan. Yang kedua, pengolahan. Pembuatan pie susu dan roti pizza dilanjut dengan pendiaman adonan atau yang dimasukkan dengan ragi. Dan yang ketiga, baking. Pencetakan loyang dan pemberian topping atau fla pada tiap-tiap adonan. Dan yang terakhir, batch cooking. Pengemasan yang higienis serta menarik yang siap dijual melalui online maupun langsung. Selanjutnya adalah menu utama dapur pizza. Terdapat berbagai ukuran yang kita jual di dapur pizza. Yang pertama ukuran jumbo, sedang, dan hingga yang mini. Begitu pula dengan pie susunya. Dari yang jumbo, sedang, hingga yang mini. Dan tiap-tiap ukuran memiliki harga yang berbeda. Dimulai dari yang pizza yang berukuran jumbo sekitar 50.000 dan yang ukuran sedang sekitar 35.000 dan yang mininya 10.000. Begitu pula dengan pie susunya memiliki harga yang relatif sama dengan pizza, yang ukuran jumbo sekitar dengan 50.000, sedangnya 35.000 dan mininya 10.000. Selanjutnya ya, selain menu makanan, kita juga menjual produk minuman. Menu minuman dan pizza meliputi kopi dan juga air mineral. Dan tiap-tiap kopi tersedia dalam bentuk cold ataupun water. Dan kita menyediakan espresso, latte, caramel, americano, hingga cappuccino. Dan tiap-tiapnya memiliki harga yang berbeda menyesuaikan kita mau cold ataupun yang hot. Selanjutnya adalah perencanaan keuangan. Mulai dari estimasi modal awal hingga biaya operasional bulanannya. Yang pertama, kita membutuhkan renovasi dan juga furnitur. Setelah kita akumulasikan,
Keduanya memakan biaya sekitar 6 juta. Dan selanjutnya adalah peralatan produksinya sekitar 1.290.000 dan stok awal bahan baku kita menyiapkan kurang lebih 1.500.000 dan juga brandingnya mulai dari banner dan juga menu sekitar 500.000 dan juga sewa tempatnya kita mulai dulu selama 6 bulan, yaitu untuk di daerah saya sekitar 6 juta. Masuk ke estimasi biaya operasional bulanan. Bahan bakunya selama 1 bulan kurang lebih kita menghabiskan 4.100.000 dengan biaya kemasannya sekitar 300 ribuan, dengan promosinya sekitar 500.000, listrik dan air juga sama 500.000 dan gaji satu karyawannya kurang lebih UMK sini kurang lebih 2.400.000. Untuk estimasi pendapatan bulanannya, kita berharap nih saat dapur bisa dibuka. Dan kita berharap satu harinya kita mendapat 20 pelanggan, yang dimana kita akan tetap terus menjaga kualitasnya dari cita rasa hingga pelayanan, sehingga setelah kita akumulasikan selama 1 bulan, kita mendapatkan 600 pelanggan, yang dimana kita berharap satu harinya pelanggan membeli minimal 50.000. Dan setelah kita hitung, kita mendapatkan pendapatan 30 juta per bulannya. Dan dari omset tersebut, kita membayar pajak 0,5% sehingga menghasilkan 150.000 per bulannya. Dan estimasi keuntungan bulanan setelah pajak yaitu kita mendapatkan 22.050.000 rupiah. Dan kita juga berharap nih untuk tiap bulannya dapur bisa mendapatkan kenaikan pelanggan yang mungkin sebelumnya 600 per bulannya, bulan selanjutnya dan hingga seterusnya kurang lebih naik dari 600 menjadi 700, dari 700 menjadi 800. Selain itu juga nih, kita juga melakukan analisis untuk usaha yang kita buat. Dimulai dari analisis strength, weakness, opportunity, dan juga hingga threat. Dan dapat disimpulkan, usaha ini memiliki prospek yang cukup baik ke depannya. Walaupun ada berbagai tantangan, namun kita akan tetap berusaha membuat usaha ini tetap berkembang dan juga berlanjut. Dan untuk strategi pemasarannya, dapur bisa melakukan 4 cara. Yang pertama, melalui sosial media, menjangkau banyak kalangan dan banyak pihak, sehingga dapur bisa dapat dikenal secara luas. Dan yang kedua, melakukan promo-promo spesial, apalagi untuk berbagai kalangan, promo benar-benar menarik. Dan untuk influencer, kita juga membutuhkannya apabila ingin dikenal lebih banyak lagi ya. Dan yang terakhir, layanan pesan antar melalui delivery dan juga take away. Dan untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah kita lakukan dari usaha roti, susu, dan juga pizza memiliki prospek yang sangat baik untuk kedepannya. Hal ini didukung dengan pertumbuhnya industri bakery dan makanan yang terus meningkat seiring dengan tingginya minat serta konsumen masyarakat terhadap produk makanan yang berkualitas dan juga terjangkau. Usaha ini memiliki peluang yang terus berkembang dan memperoleh keuntungan dan mampu bersaing di pasar industri food and beverage. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan juga analisisnya, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.